Saya lihat ini umur 1 tahun besok bulan Januari ya, karena ini bulan Desember ya. Yang seperti ini kita lakukan pemberian pupuk NPK 1616 setiap 1 bulan sekali sebanyak 1 genggam ya. Itu tahun pertama ya. Lah terus yang ada di sebelah ini ya, ini pupuk pohon alpukat yang sudah berumur di atas 2 tahun. Kita berikan pupuk NPK 1616 setiap 3 bulan sekali. Untuk pemberian pupuk kandang sama, kita lakukan pemberian pupuk kandang setiap 6 bulan sekali, teman. Selamat siang, ketemu lagi dengan channel Desa Wisata Edukasi ya. Kali ini kita akan berbagi bagaimana kita itu menyuburkan pohon alpukat saat musim penghujan. Tentunya di sini kita akan berbagi bagaimana cara merawat pohon alpukat selama 3 tahun ya. Dari awal kita tanam sampai umur 3 tahun ini ya. Yang perlu diketahui ketika teman-teman menanam pohon alpukat saat musim penghujan ini tidak bisa kita buahkan. Jadi kita manfaatkan musim penghujan ini bagaimana pohon alpukat yang kita tanam ini tetap subur, tidak mengalami kendala apapun ya. Yang perlu diwaspadai yaitu air hujan ya. Teman-teman ketika menanam pohon alpukat saat musim penghujan ini harus benar-benar parit ini kita jaga ya, biar air hujan ini sehari semalam tidak menggenang terlalu lama di area batang pohon alpukat itu ya. Jadi pokoknya itu ketika musim penghujan ini air hujan jangan sampai mengenang di area perakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita memperbaiki parit untuk pembuangan air hujan, teman-teman bisa memberikan pupuk NPK 1616 dan ditambah dengan pupuk kandang. Ini untuk pupuk NPK ini akan membantu bagaimana tumbuh tunas-tunas dari pohon alpukat ini akan cepat bermunculan karena ketersediaan nutrisi, karena pupuk kimia ini cepat untuk dimasak oleh pohon alpukat. Yang kedua yaitu dengan pemberian pupuk kandang. Untuk pupuk kandang kita lakukan pemberian setiap 6 bulan sekali, yaitu memasuki musim penghujan seperti ini dan memasuki musim kemarau. Untuk pemberian pupuk kandang ya, kita coba treatment dipendam dan ditabur ya, karena kemarin banyak yang komen katanya untuk pemberian pupuk kandang di pohon alpukat ini bisa bisa membuat pohon alpukat yang kita tanam ini stres ataupun mati ya. Tapi ternyata tahun kemarin kita coba dengan cara dipendam ataupun ditabur, pohon alpukat ini belum tidak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman bisa memberikan pupuk kandang ini dengan cara dipendam ataupun ditabur di area batang pohon alpukat. Itu yang perlu diketahui ketika teman-teman menanam pohon alpukat saat musim penghujan. Karena saat musim penghujan ini kita tidak bisa membuahkan pohon alpukat. Yang paling bagus untuk membuahkan pohon alpukat yaitu saat memasuki musim kemarau gitu teman-teman ya. Terus untuk perawatan ya, kita tetap lakukan perawatan setiap 15 hari sekali dengan pemberian dengan pencegahan penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida, pupuk daun ditambah dengan perekat ya, biar penambahan perekat ini tidak ada pemborosan dalam pemakaian fungisida dan insektisida ya. Ini teman-teman kita sudah perbaiki untuk parit irigasi pembuangan air hujan ya. Kita pengalaman dari tahun kemarin, karena pikir kita karena ini tanaman yang kita tanam di Desa Wisata Edukasi ini tanahnya terasiring ya. Ini tahun kemarin kita tidak kasih atau tidak kita buat irigasi seperti ini. Ternyata air hujan itu tetap menggenang di area batang dan akar. Akibatnya pohon alpukat yang sebesar seperti ini tahun kemarin itu ada beberapa yang mati disebabkan dengan menggenangnya air hujan yang terlalu lama di area perakaran ya.
Terus teman-teman, saat memasuki penghujan, saat memasuki musim kemarau ya, ini jangan lupa diberi ring penyiraman biar ketika pohon alpukat saat musim kemarau kita siram itu airnya tidak terbuang sia-sia ya. Ini kita habis proses pembongkaran ring, pembersihan gulma, terus sekaligus pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK 1616 biar pohon alpukat saat memasuki musim penghujan ini nutrisi ya, baik berupa pupuk kimia NPK 1616 dan pupuk kandang ini tersedia selalu ya. Yang ada di kamera ini ya teman-teman bisa lihat, ini umur 1 tahun besok bulan Januari ya, karena ini bulan Desember ya. Yang seperti ini kita lakukan pemberian pupuk NPK 1616 setiap 1 bulan sekali sebanyak 1 genggam ya. Itu tahun pertama ya. Lah terus yang ada di sebelah ini ya, ini pupuk pohon alpukat yang sudah berumur di atas 2 tahun, kita berikan pupuk NPK 1616 setiap 3 bulan sekali. Untuk pemberian pupuk kandang sama, kita lakukan pemberian pupuk kandang setiap 6 bulan sekali teman-teman ya. Kita perlihatkan dulu sebagian pohon-pohon alpukat yang kita tanam di Desa Wisata Edukasi yang sudah berbuah. Kemarin untuk pohon alpukat yang berumur 3 tahun bulan Oktober kemarin, ini kita tanam ada sekitar 70 pohon teman-teman. Yang berbuah kita hitung ada sekitar 18 atau 19 ya teman-teman. 19 karena yang satu kemarin sudah kita panen lebih awal teman-teman. Terus yang kita tanam di Desa Wisata Edukasi ini kebanyakan jenis peluang teman-teman. Terus MDPL yang ada di desa kami ini MDPL-nya sekitar 600 mdpl dari permukaan laut teman-teman. Sebentar kita naik ya. Ya ini perbaikan irigasi saat musim penghujan, karena beberapa hari di tempat kami ini hujan sangat lebat. Jadi kita utamakan perbaikan parit ya. Terus pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK 1616 setiap 3 bulan sekali pada pohon alpukat yang berumur 3 tahun. Dan yang berumur di bawah 2 tahun kita tetap lakukan perawatan pemupukan menggunakan NPK itu setiap 1 bulan. Dan ini teman-teman bisa dilihat ya, ini masih berbentuk intil ataupun kotoran hewan yang masih bulat-bulat seperti itu ya. Nah, terus ini memasuki musim penghujan ya, kita jangan terlena seperti ini ya teman-teman. Biasanya saat musim penghujan ini tunas-tunas dari pohon alpukat akan subur ya. Jadi teman-teman ketika pH tanah asam ini turun, teman-teman bisa menambahkan kapur dolomit ya. Karena kalau tanah asam diberi pupuk sebanyak-banyaknya itu tidak akan terserap karena ya tanah itu turun teman-teman. Ya ini pohon-pohon alpukat jenis peluang seperti ini teman-teman. Nah terus teman-teman kita perlihatkan ya, biasanya pohon alpukat yang berbuah seperti ini ya, harusnya ya ketika sebesar telur ayam ya, ini diberi pupuk NPK 1616 biar pohon alpukat yang sedang berbuah seperti ini ya, setelah nanti kita panen ya tidak mengalami stres tidak mengalami stres setelah berbuah, karena rawan-rawan dari pohon alpukat ya ketika berbuah seperti ini tidak kita perhatikan untuk nutrisinya, setelah berbuah akan mati ya iman-iman teman-teman. Nanti paling habis berbuah ya akan kita lakukan pruning sekaligus pemberian pupuk NPK 1616 ya. Kemungkinan setelah kita panen dan kita pruning mungkin bulan April ataupun Maret pohon alpukat ini bisa berbuah lagi teman-teman.
Nah ini ya kita hitung ya, ini ada satu ya. Oh, di bawah itu kemarin ada 4 teman-teman. Di sini ada 1, 2, ya ada 8 teman-teman. Kita perlihatkan pohon alpukat yang berbuah ya. Nah kita sambil jalan ya, kita ulangi lagi ya untuk cara menyuburkan pohon alpukat ya teman-teman. Jadi kesuburan pohon alpukat itu tidak sekaligus ya setelah kita tanam kita tinggal, tetap kesuburan pohon alpukat ini tetap kita rawat setelah kita tanam ya. Setelah kita tanam ya, kita di 1 tahun sampai umur 2 tahun kita lakukan pemberian pupuk NPK 1616 setiap 1 bulan, dan setelah pohon alpukat ini berumur 2 tahun ke atas kita lakukan pemberian pupuk NPK setiap 3 bulan sekali. Dan untuk pemberian pupuk kandang kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Perawatan tetap kita lakukan penyemprotan untuk pencegahan setiap 15 hari menggunakan pupuk menggunakan insektisida, fungisida ditambah dengan pupuk daun dan perekat ya. Tadi di bawah itu ada 8 teman-teman. 8 ini 9. Tapi untuk pohon alpukat ya karena tahun ketiga ini baru belajar berbuah ya, tidak begitu banyak teman-teman. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 itu yang berbuah ya. Terus ya teman-teman, ketika pohon alpukat kalian berbuah seperti ini ya, sudah memasuki musim penghujan, banyak yang rontok ya. Ini jangan bingung karena ya kita tidak bisa mengatasinya karena terlalu banyak untuk air hujan ataupun kandungan nitrogen dari air hujan. Jadi air hujan ini akan mendorong pohon alpukat kita itu akan subur dan tumbuh tunas baru ya. Saya doakan bagi teman-teman yang menanam pohon alpukat dan sudah berumur 3 tahun ya, tahun besok ini bisa berbuah lebat ya. Nah teman-teman nanti kalau punya pohon alpukat tidak bisa berbuah, bisa lakukan treatment menggunakan MKP dan top kalsi teman-teman. Nah ini memang kita biarkan, belum kita uruk untuk kohenya teman-teman. Ini rumputnya ya ampun banyak banget teman-teman, karena ya maklum musim penghujan. Pohon alpukat kita subur, rumputnya juga subur. Bisa antisipasi ya teman-teman, bisa lakukan dengan dipotong menggunakan potong rumput, atau teman-teman bisa menyemprot menggunakan herbisida. Ya teman-teman bisa lihat ya pohon alpukat yang kita tanam di Desa Wisata Udugas ini subur sekali ya. Nah saat subur seperti ini ya, pengalaman kita lakukan pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK 1616 sekaligus kita perbaiki parit ya, biar air hujan itu tidak mengenang terlalu lama di area perakaran dan bisa menyebabkan pohon alpukat yang kita tanam ini bisa mati ya. Untuk video bagaimana cara menyuburkan pohon alpukat dengan pemberian pupuk kandang dan pupuk NPK tidak kita videokan teman-teman. Intinya ketika teman-teman mau menyuburkan pohon alpukat ya, baik musim penghujan atau musim kemarau tetap kita rawat ya. Saat musim kemarau ya, jangan sampai pohon alpukat yang teman-teman tanam ini kekurangan air ya, tetap diberi air dengan cara teman-teman membentuk ring donat di area perakaran selebar di bawah tajuk ataupun di luar tajuk. Teman-teman lakukan penyiraman terus ya. Kita lakukan kemarin itu 1 minggu 3 kali ya. Dan tetap lakukan pemberian pupuk NPK 1616 setiap 3 bulan pada pohon alpukat yang sudah berumur 3 tahun ya. Itu rutin saat tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga ya. Terus untuk musim penghujan ini teman-teman harus perbaiki parit irigasi pembuangan air ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketika menanam pohon alpukat ya,
awal tanam langsung ditinggal, tidak dirawat sama sekali teman-teman. Eman-eman ya, karena untuk investasi di pohon alpukat ini tidak sedikit ya. Jadi teman-teman harus dirawat ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini yang kendil tetap banyak yang rontok ketika berbuah memasuki musim penghujan. Nanti bagi teman-teman yang kurang paham bagaimana cara budidaya pohon alpukat ya, mulai dari perawatan, terus pemupukan, pruning, bisa tanya di kolom komentar. Kita lihatkan yang sana teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat ya, pohon alpukat ya mungkin ya sama lah di teman-teman kalian itu saat menanam pohon alpukat itu subur-subur ya. Oke ya, saya kira bagaimana cara atau Desa Wisata Edukasi berbagi bagaimana cara menyuburkan pohon alpukat saat memasuki musim penghujan dengan perbaikan parit, terus pemberian pupuk NPK 1616 dan pemberian pupuk kandang ya, ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kita sambil pulang ya, ini tadi pagi saya lagi mau persiapan budidaya tanaman melon untuk puasa nanti sebanyak 500 polybag ya. Kita menanam melon di polybag sebanyak 500 untuk persiapan puasa nanti ya teman-teman. Oke ya, saya kira untuk berbagi bagaimana cara menyuburkan pohon alpukat saat musim penghujan bermanfaat bagi kita semua.